Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, bisa kita mulai acara pembekalan pada pagi hari ini. Silakan sebelumnya bagi rekan-rekannya yang belum join, silakan bisa diajak untuk segera join. Nah, ini beberapa mahasiswa yang belum mengaktifkan kameranya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ya, baik. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Dr. Muhrisun SAG, BSW, MAG, MSW, selaku Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusat Pengabdian, Bapak Insinyur Trio Yonatan Tejakusuma, STMT. Yang kami hormati Ibu narasumber pada pagi hari ini, Ibu Siti Aminah, Esos IMSI. Yang kami hormati segenap staf LPPM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan yang paling berbahagia adalah mahasiswa KKN Angkatan 114 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah, alamin pada pagi hari ini, di saat bulan yang penuh berkah ini, kita bersama-sama bisa berkumpul LPPM UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Muhrisun Afandi, kemudian Mas Jo ya, Kepala LPM kita pengabdian, Kiai Zen kalau ada, Kepala Puslit, Mas Aan dan geng Mbak Vinda, siapa lagi nih Mbak Vinda, satu lagi banyak di sini dan Ibu moderator yang sangat-sangat kami banggakan, sangat kami hormati. Teman-teman semuanya, jadi Bu Aminah nanti akan diskusi saja, sharing, dan teman-teman boleh sekali untuk bisa langsung raise hand gitu ya. Enaknya memang seperti hari-hari sebelumnya offline gitu, karena yang namanya pemberdayaan itu tidak hanya mendengarkan gitu ya. Kalau mendengarkan satu arah sudah kehilangan beberapa poin lah gitu. Jadi tolong mungkin 5 menit, 10 menit konsentrasi, setelah itu kalau sudah mulai ngantuk boleh bertanya gitu. Sudah dijadikan co-host Mas Aan? Ampun? Sudah, Ibu. Baik ya. Ya, seperti yang dijelaskan Bu Fira tadi ya. Nah, ini saya menampilkan Mas Jo. Sudah kelihatan belum di layar, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke ya. Baik ya. Baik, teman-teman, Bu Aminah ini sebagai alumni UIN Sunan Kalijaga juga ya, dulu di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi untuk tema-tema KKN pemberdayaan mungkin tidak banyak berdasarkan teori, tapi saya lebih suka berdasarkan best practice yang telah dilakukan sejak berada di Yogyakarta sejak 2002 dulu gitu sampai sekarang, konsistensi dalam pemberdayaan di bidang lingkungan, di bidang literasi, di bidang inklusi gitu ya, dan beberapa penyuluhan mungkin akan menjadi best practice saja, karena yang namanya program KKN itu teman-teman, kalau kita tidak melihat konteks tual atau budaya atau tantangan yang ada selama 45 hari gitu ya, kita nanti akan kaku gitu, terpaku pada beberapa hal saja. Maka
untuk tema kebijakan KKN, kebijakannya ada gitu ya. Kemudian rencana program kerja, ini baru rencana. Bagaimana nanti aksi-aksinya? Apakah harus sesuai rencana kah atau seperti apa? Mari kita obrolkan pagi ini, teman-teman. Dan tentunya karena hari-hari sebelumnya sudah mendapatkan beberapa informasi dari Bapak Ibu narasumber yang sangat keren ya, dan itu secara offline tentunya lebih lebih melekat daripada mungkin bayangan Bu Aminah kalau Zoom ini mungkin sedikit kehilangan konsentrasi lah gitu. Barangkali ada yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen sebelumnya sebagai narasumber, nanti boleh di-keep ya, atau mungkin teman-teman bisa mendiskusikannya ulang. Misalnya kok agak berbeda atau gimana, karena dalam pemberdayaan masyarakat perbedaan situasi kondisi itu sangat-sangat ada, sangat lumrah dan itu jelas ditemukan gitu, apalagi di wilayah KKN. Baik, ini tahun 2000 sejak 2010 ya, mungkin ini tidak sembarangan Bu Aminah pasang. Sejak 2010 sampai sekarang Bu Aminah bergerak di bidang perubahan iklim ya. Ini teman-teman Jampi Iklim sampai mungkin kalau tema KKN lebih ke lingkungan itu sangat cocok ya, karena itu menjadi satu target dari SDGs ya. Bagaimana tujuan dari pembangunan itu tidak melupakan yang namanya iklim gitu. Nah, dalam program-program KKN pun banyak sekali misalnya di setiap daerah, setiap desa itu yang tertarik dengan beberapa program ini. Kemudian di sini bersama tim LP2M UI Sunan Kalijaga itu pernah 2022 kita memenangkan ya Mbak Vira dan teman-teman lainnya untuk tokoh-tokoh inspiratif gitu. Kebetulan Bu Aminah tadi mungkin kalau di background itu saya kalau dicari di Google itu Aminah ramah lingkungan yang muncul itu pembalut kain gitu ya teman-teman. Nah, pengabdian-pengabdian masyarakat bisa melalui apa saja. Misalnya nanti di tempat KKN teman-teman punya potensi di dalam diri teman-teman dari 10 orang itu, boleh itu dikembangkan daripada kita memulai dari nol gitu ya. Dari nol misalnya mau apa, tapi apa yang sudah ada bisa kita teruskan seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, tapi saya lanjut saja ke yang kelihatan di layar Bu Aminah akan tak tanya ya, karena saya senangnya diskusi. Gini, ini yang kelihatan di layar. Mas Muhammad Mahdi, bisa open ini ya Mas, unmute, open mic. Ya, Bu Aminah mau nanya nih Mas, jika gitu ya, jika nanti jika nanti KKN, apa yang akan dilakukan saat pertama ke lokasi Mas Mahdi? Bayangannya apa? Kan udah dapat pembekalan kemarin. Yang pasti sih laporan dulu Bu ke bagian desanya. Terus ya kalau kemarin itu Mm-mm. Laporan ke yang punya otoritas ya, yang punya iya Bu, wilayah, betul laporan. Selain itu apalagi Mas? Setelah laporan terus aku lupa Bu. enggak, jangan ke teori. Jadi kebayangan aja secara natural. Oh, Jangan ke teori. Saya tidak ngomongin teori di sini. Saya akan mengajak bahwa teman-teman sudah menangkap apa, sudah siap belum KKN? Ketika siap itu lupakan teori. Kadang jadi ketika di lapangan itu apa sih yang akan teman-teman lakukan? Mungkin teori ada, tapi saat kita di lapangan pertama kali itu betul menghubungi yang punya daerah gitu ya, untuk permohonan izin kah, untuk perkenalan kah gitu. Setelah kenal apa ngapain Mas? Pertanyaannya. Ini koyo ujian ya Mas ya. Oke. Ada nggak bayangannya Mas Mahdi? ya paling menyampaikan maksud dan tujuan gitu Bu. Saling bertukar paham maksud dan tujuan. Ya, saling memperkenalkan diri, saling menyampaikan tujuannya apa gitu ya. Itu sangat sangat bagus kalau itu dilakukan gitu.
Tapi yang harus kita pahami tujuan kita KKN itu apa gitu kan. Jangan-jangan nanti menyampaikannya keliru juga gitu. Atau ada hal di awal yang salah kita ucapkan itu bisa jadi nanti ditagih di akhir. Nah, itu agak hati-hatinya di sana. Oke, makasih Mas Mahdi. Nggih, Bu. Oke, selanjutnya nggak ada ada nih perempuan. Mbak Siti Rovita yang ada di layar Bu Aminah, we. Mbak Siti Rovita, open mic, Neng. Open mic. Iya, Bu. Oke. Mbak Siti Rovita, nyambung dengan jawabannya Mas Mahdi tadi. Ketika di lokasi tadi kita kepanggih lah bahasa Jawanya, kepanggih orang yang memiliki otoritas di sana gitu ya. Kira-kira siapa yang akan memulainya dalam kelompok tersebut? Apakah ketua kelompok ataukah bareng-bareng atau misalnya posisinya tuh pada pemalu semua gitu dalam kelompok itu. Siapa yang akan memulainya? Kita mulai bersama, Ibu. Mulai bersama idealnya ya. Oke, mulai Iya. bersama. Oke. Misalnya nanti ya, misalnya kadang bayangan dosen atau bayangan saya sekilas dari 10 orang itu bayangan kami si A yang jadi ketua. Tiba-tiba yang di ketua itu si C misalnya gitu. Si C itu diam saja gitu. Nah, kadang harus ada satu tokoh dalam kelompok itu, teman-teman, yang harus bisa memulainya. Jangan tergantung pada ketua misalnya. Jadi bukan berarti semua tanggung jawab itu dilakukan oleh ketua. Itu ya peranan dari satu grup di kelompok itu. Oke, terima kasih. Kalau yang ketiga, rencana sudah oke, tapi bagaimana kelanjutannya gitu. Kadang begini, apa yang direncanakan itu, kelanjutannya itu kadang bingung kita. Mulai dari yang mana dulu sih, rencana program apa dulu sih yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau bisa saat KKN nanti, teman-teman janganlah sampai ada yang namanya dipusi tanggung jawab. Mau rencana program sebagus apapun berdasarkan panduan KKN dari Sunan Kalijaga pakai pendekatan ABCD, tapi kalau personal orangnya tidak tanggung jawab atau adanya dipusi tanggung jawab, itu nggak akan jalan dengan maksimal. Itu bukan bagian aku misalnya, itu bukan bagian aku gitu. Makanya penting sekali ini menjadi dasar komitmen sebelum kita merencanakan program, sebagus apapun program. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab terhadap program tersebut, bubar gitu ya bahasanya. Tuh. Ya, ini pengantar biar rada. Jadi besok kalau dapat kelompok itu ya harus benar-benar jelas tanggung jawabnya. Jangan sampai itu samar-samar karena kelemahan dalam kelompok itu dalam kasus psikologi itu ya namanya social loving. Social loving itu kalau kerjaan kelompok individu itu tidak merasa bahwa itu milik dia kerjaan tersebut. Itu secara psikologi wajar gitu. Maka harus ada kejelasan tanggung jawab. Nah, oke, hari ini saya akan bawa ke sini tentang kebijakan dan rencana program kerja. Bagaimana 3 hal ini akan kita diskusikan. Boleh bertanya nanti Mas Aan atau Mbak Vira, nanti mohon kalau ada pertanyaan di kolom chat dirangkum saja, nanti akan kita respon ya. Yang pertama Ya, Bu. KKN Sunan Kalijaga, baik, kemudian rencana proker dan sharing pengalaman. Yang paling penting sebenarnya pengalaman, karena kadang kasus-kasus di lapangan itu tidak bisa dibayangkan jawabannya ketika kita belum punya pengalaman gitu. Ya, dalam buku panduan KKN teman-teman, mungkin ini sudah dijelaskan atau belum ya, karena kalau narasumber terakhir itu kadang bisa jadi mengulang, bisa jadi itu baru gitu. Jadi yang pertama mahasiswa itu ternyata harus punya kompetensi melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Keren toh? Dengan berbagai macam disiplin keilmuannya. Ada yang dari SPISUM, ada yang dari FEBI, dan banyak sekali fakultas lainnya, misalnya dakwah dan lain sebagainya, tarbiyah gitu ya. Nah, kompetensi ini sebenarnya boleh dilakukan oleh mahasiswa selama 45 hari, teman-teman.
Tetapi ingat, dalam 45 hari, apakah bisa kita melakukan pembangunan? Apakah bisa kita mengembangkan masyarakat? Gitu ya. Kompetensi yang kedua, membangun karakter mahasiswa menjadi inovator. Mungkin sekarang brandingnya perusahaan-perusahaan CSR yang besar-besar itu inovasi sosial gitu ya teman-teman. Ada nggak inovasi dari program-program yang mungkin sebelumnya sudah ada, tetapi karena ada ide-ide sang inovator dari teman-teman itu, misalnya adalah beberapa teman-teman yang memiliki kreativitas yang lebih gitu, ada ide yang sangat bagus, itu bisa menjadi satu program yang inovatif. Teman-teman dituntut kalau bisa memiliki jiwa, memiliki karakter sebagai seorang yang memiliki jiwa inovator, motivator, ya, dinamisator dan lain sebagainya, problem solving. Agak berat juga kita sebagai pemecah masalah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini gambar zaman baheula banget Bu Aminah ketika dampingi KKN di Saptosari Gunung Kidul. Temanya dulu tematik inklusi teman-teman. Saya akan berbicara sesuai dengan tema, mungkin tema yang pernah Bu Aminah ini ya lakukan gitu. Nah, kompetensi ini jelas harus kita wujudkan dengan berbagai macam rencana program kerja gitu. Bagaimana sih, kapan sih sebenarnya rencana program kerja itu bisa kita eksekusi, bisa kita rubah gitu, bisa kita misalnya hapus juga karena tidak sesuai dengan realita. Biasanya kan KKN itu 1 minggu perizinan, minggu berikutnya perencanaan, 1 minggu belum mengenal masyarakat kita sudah harus merencanakan program. Minggu berikutnya kita harus sudah aksi. Minggu berikutnya sudah pelaporan gitu. Nah, di mana kita akan berperan ini? Apakah sebagai inovatorkah, motivatorkah? Jadi kalau bisa meramu satu program itu jangan dari nol gitu ya. Apa yang punya teman-teman miliki potensi di dalam kelompok, potensi dalam desa, maka ada pendekatan ABCD nanti akan kita singgung. Ya, untuk kebijakan di Uin Kalijaga, silakan dibaca saja teman-teman, ada buku pedoman. Sudah dapatkah buku pedoman? Teman-teman, buku pedomannya sudah dapat atau belum ya? Karena belum mulai KKN ya. Nanti akan dapat dan itu bisa di-download juga ya buku pedoman tersebut. Buku pedoman KKN. Ini sejarah saja. Mungkin Bu Aminah tidak akan menjelaskan sejarah. Nanti bisa dibuka. Bolehlah nanti PPT-nya di ini ya dikasihkan. Nah, ini gambar-gambar yang Bu Aminah tampilkan gambar asli pendampingan KKN-nya Bu Aminah ya. Kita sampai punya produk buku-buku teman-teman. Dulu karena isunya tematiknya lingkungan dan ngambil satu pondok, jadi kita seperti ini tampilan produknya. Nah, saat ini KKN ini, kita bicara saat ini, merupakan aktivitas perkuliahan teman-teman. Makanya mungkin ya untuk semester pendek ini paling banyak mahasiswa yang ikut KKN karena memang tidak boleh kuliah dan saat liburan. Kalau pada KKN reguler saat perkuliahan itu agak sedikit ya teman-teman karena memang harus meninggalkan perkuliahan, harus memilih KKN gitu. Dan saat liburan inilah mahasiswa melakukan KKN ini dalam rangka untuk pengabdian kepada masyarakat, untuk tadi ya memecahkan permasalahan. Masalah apa sih sebenarnya yang ada di lokasi gitu? Katanya kita harus ABCD, Asset Based Community Development. Gak usah melihat masalah gitu. Tapi kalau di tuntutan ini kita harus menjadi problem solver gitu ya, harus menjadi seorang pemecah masalah. Berarti tetap saja kita harus memahami masalah yang ada di lokasi, tidak hanya aset, perpaduan gitu ya. Ya. KKN di sini merupakan proses pengembangan masyarakat, kayak Prodi Bu Aminah saja ini pengembangan masyarakat ya. Salah satunya dilakukan di lapangan jelas, bentuknya pengabdian, jadi tidak boleh kita minta bayaran, namanya pengabdian gitu ya. Bermanfaat tentunya untuk membantu masyarakat gitu. Kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya itu kategorinya mungkin bisa dibilang itu bukan program yang dalam bidang pemberdayaan.
Ya, ini dasar kebijakannya banyak sekali, tidak usah Bu Aminah jelaskan. Nah, bagaimana membuat proker, program kerja? Kalau kemarin dijelaskan ya dari beberapa narasumber, ada program unggulan, ada program apa lagi satunya? Masih ingat nggak, teman-teman? Ada yang masih ingat program unggulan sama program Pendamping. Pendamping. Ayo, pendamping, oh pendukung. Pendukung, Bu. Pendukung. Nah, masih ingat toh ya. Baik. Proker ini untuk program unggulan sama program pendukung itu tentunya teman-teman harus didiskusikan dengan DPL masing-masing. Jangan menyimpulkan sebelah pihak misalnya ya. Jelas ya kalau program unggulan berdasarkan potensi utama dari hasil pemetaan diturunkan dalam beberapa kegiatan ya. Kemarin kalau sudah dijelaskan mungkin agak di keep saja teman-teman. Misalnya yang unggulan itu ya kalau di sini contohnya sebagai contoh program lingkungan misalnya bisa menjadi ekonomi produktif gitu ya. Bisa menambahkan skill dari masyarakat gitu. Kalau di gambar ini teman-teman, program unggulan yang waktu itu 2019 ya Bu Aminah KKN. Ini teman-teman melihatnya sebagai masalah apa sebagai potensi Bapak ini? Ketika kita mau merencanakan program proker tapi di masyarakat ada Bapak seperti ini ya misalnya. Itu sebagai kira-kira sebagai unggulan apa sebagai bukan unggulan, sebagai masalah apa sebagai potensi Bapak ini teman-teman? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kudu ditunjuk ya. Mas Anggas Arden Arya. Mas, Ya, bagaimana, Bu? kalau lihat gambar Bapak ini, Pak Nardi namanya ini teman saya di Sabtosari, itu bisa dikategorikan masalah atau aset, Mas? Ya, masalah sih, Bu. Masalah sih, kok ada sihnya gitu ya. Masalah katanya. Oke, itu menurut Mas siapa tadi? Mas Anggas ya. Ya, Mas Anggas. Bisa dikatakan itu masalah katanya. Ya, siapa Raisen? Mas Akmal. Aset, Bu. Aset. Gus ya. Kurungannya aset, Bu. Kurungannya aset. Ya. Jeli juga dia. Lumayan, Bu, itu dijual. Ya, memang Bapak ini pengrajin. Ya, kita lihat lingkungannya ya. Kita lihat beliau nggak bisa bergerak, kakinya jatuh dari mobil, supir truk gitu ya. Supir truk ketika jatuh itu beliau ketindih, tapi karena salah pertolongan diseret gitu ya sama masyarakat diseret, akhirnya kan remuk gitu ya. Salah pertolongan akhirnya lumpuh seperti itu. Tapi beliau jadi aset benar. Pertama kali datang ke masyarakat kita menganggap beliau itu bermasalah. Bahkan mungkin akses-akses untuk pemerintahan pun sulit gitu aksesibilitasnya. Tapi setelah beliau bisa mendapatkan motor ya, kemarin terakhir Bu Aminah cek sudah mendapatkan motor roda 3 dan bisa kemana-mana gitu. Dan itu sangkar burungnya itu dibuatnya sambil tiduran. Jadi hanya yang bisa berfungsi tangan sama dada ke atas itu. Itu produknya yang bisa dikatakan aset ya teman-teman. Bapaknya juga aset karena SDM-nya. Kalau nggak ada bapaknya nggak bakalan ada yang namanya produk ini. Nah, program unggulan itu sesuaikan dengan panduan teman-teman ya bahwa bisa diturunkan dalam beberapa kegiatan gitu. Program wajib yang dijadikan program unggulan berbasis pada potensi sosial keagamaan itu juga harus ada. Misalnya TPA, BMT, manajemen masjid, bimbel gitu. Itu yang umum-umum itu ya. Kemudian ada pun dua program unggulan lainnya berbasis ekonomi, sains ya, budaya, wisata juga. Sekarang banyak yang KKN berbasis apa ya? Pariwisata, kemudian pemerintah juga bisa atau kebijakan atau lingkungan gitu. Ini semua ada lengkap di buku panduan ya.
Kalau ini Bu Aminah dulu di Saptosari ya, ini di salah satu dusun dengan ibu dukuh ya, ibu yang memiliki rumah untuk teman-teman KKN gitu. Karena dulu selain melakukan pendampingan, saya biasanya sekalian riset gitu, jadi asesmen pada warganya juga. Oke. Program pendukung, bukan pendamping ya. Program pendukung, program yang didesain untuk meningkatkan kebersamaan antara mahasiswa dengan masyarakat. Program ini bisa berupa bakti sosial, outbound, biasanya kemerdekaan RI, yang gitu-gitu ya, yang kadang nggak ada hubungannya dengan kompetensi kita dari prodi gitu. Jadi kayak gotong royong gitu ya pendukung. Kemudian yang bidang keahlian dan latar belakang program studi juga bisa gitu. Nah, rata-rata program pendukung ini bisa berpartisipasi dari warganya itu lebih banyak gitu teman-teman. Ini contoh dulu kita satu kecamatan itu, jadi ketika membuat proker itu jangan sendiri-sendiri teman-teman. Misalnya besok ada yang ditempatkan di Jawa Barat misalnya ya satu kecamatan, misalnya Kecamatan Kadugede daerah saya Kabupaten Kuningan gitu ya. Satu kecamatan ada kelompok. 3 kelompok itu tidak boleh sendiri-sendiri idealnya. Kita kumpulkan, minta Bapak Ibu DPL untuk duduk bareng, dikumpulkan 3 kelompok dari 3 desa itu, berembuk, kira-kira ada nggak program yang sama? Kalau programnya sama, itu bisa dijadikan satu program unggulan yang besar, yang bisa disokong oleh 3 kelompok. Bahkan mungkin kalau di Jogja itu, satu kecamatan bisa puluhan kelompok. Karena di Yogyakarta itu, satu desa aja bisa sampai 14 kelompok teman-teman, tiap dusunnya gitu. Nah, idealnya program-program pendukung maupun unggulan itu bisa dipetakan dari tiap kelompok. Kamu menemukan apa pada minggu kedua? Kamu menemukan apa? Kamu menemukan aset apa? Oh, ada aset kalau dulu tuh ini di Saptosari asetnya itu misalnya isu difabel gitu ya. Ada aset juga kerajinan dari tembaga. Nah, aset-aset ini dijadikan satu program besar yang dilakukan oleh KKN satu kelompok di kecamatan dan itu akan ngirit biaya. Brandingnya besar, biayanya irit karena bisa disokong dari semua kelompok. Nah, ini bisa dijadikan satu best practice teman-teman agar radang irit lah bahasanya gitu, tapi bagus programnya. Kemudian untuk memberdayakan masyarakat, karena ingat ya tadi kita dituntut untuk menjadi seorang problem solver, kemudian inovator gitu ya. Realitanya dalam pemberdayaan masyarakat ataupun dalam KKN itu kita tidak akan lepas dari yang namanya nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai apa yang teman-teman bawa, baik itu nilai pribadi, nilai agama, nilai kebudayaan yang akan dibawa ke lokasi, itu jangan sampai dilanggar gitu ya. Atau mungkin jangan sampai teman-teman jauh dari nilai-nilai etis yang ada di masyarakat tersebut. Kalau tidak ada nilai yang dipegang, Bu Aminah yakin teman-teman akan bingung juga. Ini gimana ya? Misalnya, kok di satu desa ini ada Muslim, ada non-Muslim. Nilai apa yang kita pegang? Nilai keberagaman kah? Jangan sampai kita saklek, itu karena bukan Muslim tidak kita rangkul misalnya. Nilai ini harus kita pegang, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan terutama ini pembekalan KKN ini menjadi satu unsur pengetahuan. Kalau nggak hadir itu kan tidak lulus ya Mas Aan ya. Tidak hadir kita tidak lulus tahap berikutnya. Karena memang penting punya pengetahuan tentang KKN apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu. Yang ada di buku panduan dirangkum dari beberapa hari ini menjadi pembekalan gitu. Dan keterampilan ini kadang teman-teman misalnya Bu Aminah dari Fakultas Dakwah itu warga menganggap bahwa Bu Aminah itu pinter dakwah gitu. Ada yang misalnya dari Pisum. Kalau Pisum mungkin masyarakat masih asing ya karena itu kan tidak apa ya. Itu fakultas baru gitu misalnya. Oh dari psikologi kan Pisum misalnya dari psikologi itu dianggap bahwa teman-teman itu punya keterampilan seorang psikolog. Itu harus siap. Anggapan-anggapan itu harus siap kita di masyarakat tuh siap dipakai bahasanya gitu. Makanya mungkin agak dilatih
Misalnya Bu Aminah kan bukan Bu Nyai gitu ya, bukan orang di pondok juga. Tiba-tiba disuruh dakwah saat KKN. Ya aku punya tips gitu ya. Wah, kan banyak tuh buku dakwah tak hafalkan akhirnya karena harus siap dulu waktu dulu KKN saya di Delingo, Bantul. Tiap pagi suruh ceramah, udah nggak ngerti bahasa Jawa gitu ya. Akhirnya keterampilan ini kadang dadakan harus kita asah ya. Tapi mungkin untuk masyarakat sekarang keterampilan yang dimaksud lebih ke IT teman-teman ya. Ke IT bagaimana pendekatan pada orang sepuh di satu lokasi tapi orang itu sangat berpengaruh tetapi mungkin agak berlainan dengan nilai-nilai atau program-program yang akan kita lakukan. Keterampilan komunikasi kemarin kan sudah ada ya, keterampilan bagaimana memahami cara psikologis kejiwaan dari si tokoh tersebut dan lain sebagainya. Nah, keterampilan inilah yang kadang tidak bisa ditebak apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi ada 3 hal ini yang harus teman-teman pegang agar pemberdayaan masyarakatnya berkelanjutan gitu. Oke, next ya. Kalau tadi kita bicara nilai pengetahuan dan keterampilan, nah dalam pembuatan program kerja kita diutamakan harus lebih menonjolkan memfokuskan pada aset. Kalau tadi Pak Nardi sekilas itu bermasalah ya teman-teman. Tapi sebenarnya beliau itu adalah aset desa. Coba teman-teman misalnya melakukan penelitian atau melakukan penelitian tentang disabilitas, penyandang disabilitas. Itu isu itu memang sedang jadi isu yang trending gitu ya. Bagaimana penanganan masyarakat difabel agar mereka bisa menerima aksesibilitas yang layak misalnya gitu. Itu kalau mencari funding aja banyak misalnya gitu. Aset di sini kalau mereka diberdayakan sebenarnya mereka itu bisa gitu. Jadi jangan melihat sekilas si Bapak tadi sebagai masalah. Maka pendekatan aset ini menjadi mungkin keunggulan itu ya atau menjadi filosofi dari KKN yang ada di Indonesia. Bahkan ABCD ini dianut oleh beberapa negara di luar ya dalam pembangunan negaranya gitu. Karena asetlah yang harus kita angkat, yang kita berdayakan. Bukan lagi masyarakat punya masalah apa, punya kebutuhan apa. Ya jelaslah kebutuhan banyak misalnya. Masalahnya juga ada. Tapi dia punya aset apa. Itu cocok sekali dengan filosofi difabel, different ability. Perbedaan kemampuan, perbedaan aset. Bukan penyandang cacat yang kayak dulu ada itu ya. Undang-Undang 97 kan masih penyandang cacat, sekarang sudah enggak, sudah different ability, perbedaan kemampuan. Mungkin di sini ada teman-teman difabel atau teman-teman relawan ya yang bisa nanti berkolaborasi tentang makna dari difabel itu. Nah, pendekatan aset ini berbeda ya teman-teman dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan. Perbedaannya di mana? Teoritis banget, tapi ini benar sebenarnya yang telah Bu Aminah lakukan benar ya bahwa kalau kita pendekatannya masalah, bahwa ya kita akan fokus pada masalah dan isu. Wah, ketika pertama kali datang ke lokasi minggu pertama, duh kok tempat tidurnya kayak gini ya. Jadi ngertinya tuh masalah weh gitu yang ada di otaknya itu. Misalnya itu hal sederhana, belum ke program, masih ke masalah induk semang atau macam-macam. Tapi kalau berbasis aset, alhamdulillah ya, kita tuh dekat masjid ternyata tempat tinggalnya tidak melihat ke kekurangan. Melihatnya itu ke aset. Dekat masjid, mudah itu menggerakkan masyarakat dengan media masjid itu. Alhamdulillah ya, kita dekat ke sekolah misalnya, nggak usah naik motor kan bensinnya irit misalnya gitu. Tidak akan telat misalnya gitu. Nah, kalau kita bawa ke isu rencana program kerja KKN, silahkan fokus saja ke aset di satu desa itu apa. Dan desa sekarang kan beda dengan desa dulu saat saya KKN ya, saat Mas Aan, saat Mbak Vira, saat Mbak Vinda KKN mungkin. Desa sekarang sudah punya support yang sangat bagus dari pemerintah. Berapa miliar itu? Tentunya asetnya itu bisa dibongkar gitu, bisa diketahui.
Kita tinggal berkolaborasi sesuai dengan kemampuan kita. Perbedaan kedua, fokus utamanya itu ya kalau di mana ini, bentar. Berkutat pada masalah utama, tapi kalau di aset ini membayangkan masa depan. Jadi kalau dalam kebijakan itu ada yang namanya forecasting, teman-teman. Forecasting itu kayak bayangan. Wah, ketika masuk di minggu kedua di desa tertentu yang menjadi lokasi KKN, langsung ada bayangan bagus. Ide-ide inovatifnya itu langsung keluar. Itu ciri-ciri orang yang mengembangkan aset. Tidak langsung, waduh, jalannya rusak, gak bisa motor, misalnya gitu. Tapi langsung kebayang, ini indah sekali ini, pelosok indah sekali ini, airnya masih bersih. Ini sebenarnya bisa dijadikan desa wisata, misalnya gitu. Ada bayangan-bayangan yang memang berkembang di otak kita ya, kalau kita berbasis aset itu. Kemudian berikutnya, fokus mencari bantuan dari sponsor ya atau institusi lain, golek proposal wae ngono loh. Karena ada masalah katanya, ada hambatan. Nah, kalau yang aset ini beda, mengorganisasikan kompetensi gitu ya, kekuatan dari ini sumber daya lokal yang ada. Cari misalnya, ini contoh nyata, misalnya Bu Aminah tinggal di daerah Sindet, Bantul. Ada yang dari Bantul? Sindet itu kering. Kalau kita lihat masalah, itu masalahnya banyak. Airnya dari PAM, kemudian banyak ular gitu ya, banyak rumah-rumah kosong, gersang, kui masalah. Tapi kalau berbasis aset, kumpulkanlah orang-orang sugih yang punya rumah yang ditinggal itu. Tak kumpulkan ya, Mas Mbak, tak kumpulkan. Tak tanya, ayo kita bangun ini di perumahan ini bisa apa? Mereka nyumbang semen, nyumbang apa? Akhirnya terbangunlah aset yang namanya TBMD 5. Ya, misalnya itu. Jadi jangan kita fokus mencari sponsor gitu. Tapi kalau bisa aset yang ada di sana digunakan sampai ke konsumsi pun tidak pernah mengeluarkan karena warga sudah terorganisir. Siapa yang punya minyak, siapa yang punya beras, siapa yang punya apa, kita masak ketika ada tamu dari kabupaten, tamu dari pusat, ketika lomba, itu semua konsumsi dari warga. Karena ada kekuatan tersebut. Gitu. Nah, kalau berbasis pada masalah atau kekurangan, mencari program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Tapi selanjutnya, kalau aset itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi misi untuk ini ya, untuk membangun kekuatan gitu. Dan yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tapi kalau proyeknya sudah selesai ditinggalkan gitu. Tapi kalau berbasis aset itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Makanya rencana aksi ini menjadi satu poin penting setelah asetnya ditemukan, teman-teman. Kalau asetnya belum ditemukan bagaimana? Ya mari kita diskusi. Nah, tuh. Next, ini contoh nyata. Mbak Vinda diingatkan kalau waktunya udah habis. Jadi contoh Iya, nyatanya Bu. begini. Ini ada 2 orang. Ya aku gambarnya nggak begitu bagus teman-teman ya. Jadi orang yang merah ini dianggap punya masalah. Kalau yang hijau ini dianggap yang bermasalah adalah orang lingkungannya gitu. Nah, kalau pendekatan potensi yang tadi Bapak Nardi misalnya, Pak Nardi kalau dia berbaju merah, dia ini dianggap punya masalah. Dan hanya 1 orang. Kalau dari 1000 warga di satu desa, hanya 1 orang yang punya masalah, dilupakan. Lah kan dari 1000 itu 999 sejahtera, gitu kan. Misalnya kalau dari data BPS, dari data ekonomi, sejahtera kok semua itu, 99% sejahtera. Yang 1%-nya itu tidak diperhatikan karena dianggap bahwa hanya dia sendiri. Padahal sebenarnya Pak Nardi ini berbaju hijau. Pak Nardi ini punya potensi, punya aset. Tapi yang bermasalah adalah ininya nih, desanya. Orang inklusi desanya itu tidak memberikan akses, tidak ngasih misalnya tangga-tangga di desanya itu untuk kursi roda.
Jadinya kan males mau ke balai desa misalnya. Terus tidak memberikan misalnya layanan SDM di kantor desa, kelurahan, kecamatan misalnya, ini misalnya ya, yang tidak bisa berbahasa isyarat. Misalnya Pak Nardi ini misalnya tuli gitu. Nah, pendekatan potensi ini penting sehingga mau satu orang ini dia punya kekurangan apapun, tapi kalau dia sudah punya potensi, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah lingkungannya. Ini. Kalau memahami sumber masalah ini sudah benar, teman-teman, atau masalah yang dijadikan potensi ini sudah benar, rencana program kerja dan selanjutnya itu akan berjalan sesuai dengan tema kita ya, community development engagement berkelanjutan gitu ya, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan gitu. Nah, ini makna-makna bahwa apa yang ada di lapangan itu sebenarnya kebijakanlah yang tidak pro pada mereka, aturan-aturan lingkunganlah yang tidak pro pada seseorang yang kita anggap masalah itu. Padahal mereka ini punya potensi. Oke, next. Ketika dulu ini contoh saat KKN dengan tema isu inklusi ya teman-teman. Kita harus punya pegangan 9 indikator. Karena ini ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Misalnya teman-teman besok itu desanya lebih ke asetnya tentang wisata. Cari undang-undang yang mendukung atau perda yang mendukung. Indikator desa yang berdaya, cara wisatanya apa. Itu harus dijadikan pegangan dalam proker. Tuh. Nah, indikator-indikator ini misalnya yang kuning-kuning ya, data dan info desa ini harus jelas. Ada wadah bagi difabel harus ada. Ternyata belum ada. Misalnya saat kita KKN itu dulu belum ada regulasi yang mendukung perdes, itu belum ada. Tapi kemarin saat 2019 atau setelah pandemi kami silaturahmi lagi ke sana sudah ada perdes. Jadi KKN di sana 2 tahun, dampaknya itu sudah ada perdes ya, peraturan desa tentang aksesibilitas untuk difabel gitu. Kemudian isu-isu ini misalnya yang kuning saja ini ternyata tidak ada. Jangan semua indikator dijadikan program oleh teman-teman. Ambil aja beberapa yang kira-kira dalam 45 hari itu bisa dilakukan dan biayanya tidak begitu banyak. Bisa berkolaborasi dengan bisa dengan LSM gitu ya yang tertarik, bisa dengan lembaga pemerintah gitu. Apalagi isunya wisata banyak sekali gitu ya yang bisa dirangkul gitu. Nah, ini contohnya ketika kita membuat proker itu jangan lupa indikator apa isu yang kita dapatkan di lokasi itu. Carilah indikatornya karena ini menjadi pegangan atau impact-nya itu akan kelihatan kalau ini sudah ada. Nah, ini contoh ketika indikator yang tadi itu sudah didapatkan, akhirnya kita melakukan beberapa program sosialisasi, teman-teman. Ini dulu kita targetnya kalau Bu Aminah bimbing KKN, teman-teman harus punya berita. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu harus di-update di berita. Boleh website Prodi, website LPM nanti akan ada ya. Website mana saja gitu, misalnya KR dan website yang online itu bisa, itu menjadi produk yang bisa dikenang, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca sepanjang masa ketika kita punya cerita bahwa lingkungan inklusi ini dulu pernah dilakukan sosialisasinya oleh teman-teman KKN. Ini dulu kita di Sabtosari ya. Ini masih kontak-kontakan dengan Bu Aminah. Ini dulu Bu Aminah yang dengan teman-teman difabel. Ini beberapa difabel ada di sini. Next. Jadi saat KKN ini teman-teman tolong ikuti alurnya saja. Misalnya tahap pra KKN ini teman-teman tidak agak kurang serius, agak kurang semangat. Nanti saat mendapatkan kelompok pun akan ke bawah gitu ya pikiran-pikiran tersebut gitu. Makanya saat mengikuti alur dengan maksimal, nanti saat aksi pun teman-teman akan bisa berpartisipasi penuh gitu. Dan di sini saat aksi teman-teman harus bisa mengajak masyarakat untuk bisa benar-benar mandiri mengikuti kegiatan kita sehingga saat misalnya yang program umum itu kan kita TPA itu bukan berarti program kerja yang mungkin apa ya, kok TPA lagi?
TPA itu menjadi media ya teman-teman. Media kita bagaimana mengenal warga, mengenal ekonomi warganya, mengenal Bapak Ibu kerja di mana, mengenal anak-anak ini mungkin asetnya apa, dia pinter apa. TPA itu menjadi media. Bukan berarti teman-teman, aku dari FEBI mau ngajar TPA, enggak gitu. Jadikan TPA itu selain untuk ngajar ibadah gitu ya, amal jariah gitu, jadi itu menjadi perantara bahwa kita akan menggali semua informasi dari sana. Ngajar ibu-ibu, semua informasi bisa tergali dari sana. Bukan berarti bahwa kok aku kan ngajar ini, bukan itu. Jadi kan itu media itu. Makanya saat aksi ini, kalau kita sudah bisa merangkul masyarakat itu partisipasinya akan bisa didapat. Nah, paling KKN itu ini aja alurnya. Pra, aksi, kemudian laporan. Saat laporan kita tiba-tiba udah nggak kerasa ya kita lagi senang-senangnya di lokasi KKN tiba-tiba sudah harus berpisah gitu ya. Nah, cerita aksi atau pelibatan warga ini dulu kita senang sekali berdiskusi ini ya kita bisa cek di webnya Solider ya websitenya LSM Difabel gitu. Kita dulu teman-teman sering mengajak ini teman-teman difabel yang ada di Dusun Pucung, Desa Saptosari, ada yang tuli-tuli, kita petakan masalah mereka. Kalau dulu masih berbasis masalah, belum ada ABCD ya. Tapi dari masalah itu kelihatan potensi, karena memang cara pandang kita bukan ke masalah lagi. Oh, ibu bisa apa? Ibu punya apa? Ibu bisa, misalnya ada seorang tuli daerah sini kalau nggak salah, tuli itu sejak kecil di rumah terus, dia itu tidak mau sekolah, tidak bisa nulis gitu ya, tidak bisa bahasa isyarat sehingga kalau komunikasi dengan kita, lah kita kan kalau nggak bisa bahasa isyarat minimal nulis ya, kemudian dikasih tahu ke si tulinya ini tulisan ini, tapi ibu ini kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa bahasa isyarat, akhirnya pakai penerjemah keluarga gitu. Nah ini masalah atau aset sebenarnya itu diskusinya panjang di sini ya. Akhirnya kita bikin paguyuban karena kalau sudah ada paguyuban, kebutuhan ibu ini atau potensi ibu yang ada di sini itu bisa pelan-pelan bisa didengar oleh desa misalnya gitu. Nah, ini pelibatan masyarakat untuk membuat proker ini penting teman-teman. Jadi jangan hanya didiskusikan bersepuluh satu kelompok, kemudian minta ACC dari DPL, sementara kita tidak presentasi di depan warga gitu. Kalau bisa dipresentasikan, leres boten ini dari ke-10 program yang kami pilih ini sesuai nopo kira-kira kita mampu enggak Bapak Ibu membantu kami gitu, karena kan harus kolaborasi atau nanti pelaksanaannya oleh pemuda-pemuda misalnya, oh maaf Mas itu yang nomor 5 salah, itu bagus kalau udah ada evaluasi kayak gitu. Akhirnya kita diskusikan ulang sampai fix deal mana program kerja yang disepakati bersama. Karena kan masyarakat sebagai subjek di sini, bukan kita yang memberikan gitu ya. Next. Oke, ini dulu perjalanan yang benar-benar ya, karena KKN-nya itu kita, bukan KKN tidak benar, KKN-nya sambil riset, jadi Bu Aminah mendapatkan beberapa temuan ini teman-teman, bahwa balai desanya tidak aksesibel, tempat ibadah tidak aksesibel gitu ya. Ya karena jelas lah, karena belum ada sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi alhamdulillah sekarang sudah ada Perdes di sana yang mengatur untuk aksesibilitas ini. Ini contoh program kerja di isu lingkungan. Jadi saya selain isu inklusi, isu lingkungan dulu saat pandemi ya, yang dikatakan bahwa saya suka di ranah lingkungan ini. Jadi langsung aksi dengan teman-teman pondok. Ya ini beberapa contoh apa itu perjalanan KKN yang sering didokumentasikan ya. Boleh juga teman-teman membuat poster-poster untuk branding dari satu desa teman-teman. Banyak sekali itu telah dilakukan ya. Ya misalnya ini kalau ini teman-teman KKN yang mengundang Bu Aminah ya biasanya gitu. Kemudian ini beberapa poster untuk melakukan satu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini contohnya punya saya, kalau punya orang nanti ada hak cipta ya, rapopo.
Ini masalah apa potensi? Ini Bu Aminah anggap ini potensi. Jadi 5 santri ini suruh ngelola sampah di pondok dan uangnya untuk mereka karena mereka dalam tanda kutip kurang beruntung gitu. Mungkin di desa juga misalnya melihat seperti ini jangan diabaikan, cari aja orang-orang yang nganggur. Yuk dipilah-pilah sampahnya nanti yang bersih yang apa laku uangnya buat Bapak Ibu misalnya gitu. Nah, ini kita memanfaatkan ini anak Febi ya, yang kemarin saya bimbing anak Febi dan ini satu anak ini sekarang menetap di lokasi KKN karena saking dekatnya gitu. Ada juga yang sampai menikah di tempat KKN teman-teman. Kalau ini database KKN teman-teman harus punya dengan DPL itu ya. Karena ingat kelemahan kita ini tidak memiliki apa itu administrasi yang baik gitu ya. Kalau bisa punya Google Drive yang bisa diakses bersama gitu. Ya, terima kasih sampai di sini, Mbak.